Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sehat untuk kita semua. Perkuliahan hari ini merupakan pertemuan yang ke-11 dan kita sudah membahas bab 10 dari buku literatur yang saya bagikan. Yang bertugas adalah kelompok 3. Dia akan membahas tentang kerangka model kontrol manajemen. Dan perkuliahan kali ini saya tunjuk sekali lagi Saudari Nurfikawati untuk melaksanakan tugas sebagai moderator. Saya persilakan. Terima kasih untuk Pak Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Pengampu mata kuliah hari ini, Prof. Dr. Haji Dedi Takdir Saifuddin SEMS. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di perkuliahan hari ini. Saya atas nama Nurfikawati selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Harapannya kegiatan hari ini bisa menjadi wadah bagi kita semua untuk saling bertukar pikiran dan menambah wawasan, dan tentunya mendapatkan kesimpulan yang bermanfaat. Oke, saya selaku moderator izinkan saya memaparkan peraturan dalam diskusi kali ini, yaitu yang pertama, pembacaan materi oleh pemateri kelompok 3 kurang lebih 15 menit. Dan cukup diwakili oleh satu orang presenter saja. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, yang dimana sesi tanya jawab yang akan disesuaikan dengan waktu yang tersisa. Kemudian setiap penanya atau setiap kelompok yang sudah bertanya wajib mengirimkan pertanyaan di chat room. Begitu juga sebaliknya bagi kelompok yang sudah menjawab pertanyaan yang sudah langsung saja jawabannya ditulis di chat room. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang memaparkan materi hari ini. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang akan mempresentasikan diskusi hari ini. Yang pertama ada Muhammad Rizky, Afrizal Okta, Zainal, Angela, dan Sri Ayuning Tias. Kelompok 3 saya persilakan. Saya akan mempresentasikan kerangka mode kontrol manajemen. Evolusi mode pengendalian manajemen internal adalah proses perkembangan cara organisasi mengendalikan, memonitor, dan mengarahkan aktivitas internalnya dari waktu ke waktu. Perkembangan ini biasanya dipengaruhi oleh perubahan lingkungan bisnis, teknologi, struktur organisasi, dan kebutuhan strategi. Evolusi ini mencakup penggeseran dari pengendalian tradisional dan berbasis aturan dan hierarki menuju pengendalian modern yang lebih fleksibel berbasis informasi. Selanjutnya, evolusi dan implementasi mode pengendalian manajemen internal. Implikasi model pengendalian manajemen internal adalah dampak atau konsekuensi yang timbul dari penerapan suatu bentuk atau pendekatan pengendalian dalam organisasi. Dengan kata lain, implikasi tersebut menggambarkan perubahan atau hasil yang terjadi dalam organisasi sebagai respon terhadap sistem, teknik, atau gaya pengendalian manajemen yang digunakan. 4. Kerangka kerja mode sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian diagnostik. Sistem yang digunakan untuk memantau kinerja dan memastikan organisasi tetap dan pada jalur sesuai target, biasanya menggunakan KPI, anggaran, dan laporan rutin. Kedua, pengendalian interaktif. Sistem yang dipakai manajemen untuk berdialog secara aktif dengan tim mengenai isu strategis, fokus pada inovasi, pembelajaran, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Ketiga, pengendalian batasan. Aturan kebijakan serta batas perilaku yang tidak boleh dilanggar dalam organisasi, tujuannya mencegah risiko dan memastikan tindakan karyawan tetap korek. Penjelasan mengenai perbandingan 4 mode sistem pengendalian manajemen. Menurut kerangka kerja, pengendalian diagnostik, phase pengendalian interaksi, aspek
aspek diagnostik interaksi. Tujuan utamanya itu memastikan pencapaian dan efisiensi operasional, menangani ketidakpastian, mendorong inovasi. Sistem penggunaan rutin formal bersifat laporan, intensif sering dibahas dalam dialog manajemen. Fokusnya itu hasil dan penyimpangan dari standar, masalah strategi dan perubahan lingkungan, dampaknya stabilitas, kontrol ketat, kreativitas, dan pembelajaran adaptasi. Perbandingan 4 mode sistem pengendalian manajemen. 2 pengendalian batasan plus pengendalian kepercayaan. Aspeknya itu batasan. Kepercayaan, tujuan utamanya itu menetapkan aturan yang tidak boleh dilanggar, memberikan inspirasi dan arah nilai organisasi. Fokusnya itu resiko, etik atas perilaku, motivasi, visi, dan budaya positif. Sifat perbandingan antara 4 modenya seperti peran utama, karakter, diagnostik, mengendalikan kinerja, kontrol formal, efisien, dan stabil, interaktif, menavigasi strategi, adaptif, komunikatif, inovatif. Batasannya itu menghindari risiko, preventif, mengatur perilaku negatif. Kepercayaannya itu membangun arah dan budaya, inspiratif, mendorong perilaku positif. Slide selanjutnya. Perbandingan 4 mode sistem pengendalian manajemen. Inti perbandingan diagnosis dan batasannya itu bersifat mengendalikan atau counter-oriented. Interaktif dan kepercayaan bersifat memotivasi dan mengarahkan. Keempat mode saling melengkapi, 2 menjaga stabilitas, 2 lainnya mendorong inovasi dan pertumbuhan. Balikan kepada moderator. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari kerangka mode kontrol manajemen. Untuk teman-teman semua yang hadir dalam diskusi hari ini, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang membawakan materi tersebut. Saya bertanya, Pika. Perkenalkan, nama saya Ayu Niken dari kelompok 7. Saya akan bertanya kepada kelompok yang presentasi hari ini. Soalnya itu, di era digital saat ini, teknologi memainkan peran penting dalam memperkuat kerangka mode kontrol manajemen. Jelaskan bagaimana penggunaan data big dan data sistem pematungan real time dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan proses kontrol proses kontrol manajemen, serta diberikan contoh penerapannya di perusahaan teknologi. Sebenarnya pada praktiknya pengendalian batasan sering dianggap mempersempit ruang gerak, sedangkan pengendalian kepercayaan dianggap memberi kebebasan luas. Pertanyaan saya, berikan analisis kritis mengenai kondisi-kondisi tertentu, di mana pengendalian batasan justru lebih efektif daripada pengendalian kepercayaan, dan jelaskan alasan strategi. Yang mau bertanya lagi? Oke, mungkin cukup pertanyaannya. Saya kembalikan kepada kelompok 3 untuk menjawab 3 soal pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ayu Niken. Mungkin saya akan bacakan kembali pertanyaannya. Jadi, di era digital saat ini, teknologi memainkan peran penting dalam memperkuat kerangka mode kontrol manajemen. Jelaskan bagaimana penggunaan data dan sistem pemantauan real time dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan proses kontrol manajemen, serta diberikan contoh penerapannya di perusahaan teknologi. Jadi ada beberapa cara untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan proses kontrol manajemen dengan cara-cara yang saya akan sebutkan. Yang pertama itu ada pengumpulan data yang lebih akurat. Jadi big data memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dan lengkap tentang operasional, pelanggaran, dan pasar yang saat ini sedang dijalankan. Data ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan akurat. Yang kedua, pemantauan real time. Sistem pemantauan real time memungkinkan perusahaan untuk memantau operasional dan kinerja secara langsung, sehingga dapat mengidentifikasi masalah dan kesempatan yang lebih tepat. Yang ketiga, analisis data yang lebih cepat. Big data dan sistem pemantauan real time memungkinkan perusahaan untuk menganalisis serta lebih cepat dan akurat dalam responsif terhadap masalah atau problem yang ada di perusahaan. Jadi dia dapat lebih cepat menyimpulkan sesuatu masalah yang terjadi, dapat menangani cepat dan memunculkan solusi agar permasalahan ini cepat terselesaikan. Yang keempat adalah pengendalian risiko yang lebih baik.
Sistem pemantauan real time dapat membantu perusahaan mengidentifikasi risiko dan mengambil tindakan pencegahan sebelum masalah terjadi. Jadi tadi ada di pertanyaannya tentang mengenai contoh penerapan di perusahaan teknologi. Jadi kita ambil contoh di perusahaan Netflix. Netflix menggunakan big data dan sistem pemantauan real time untuk memantau perilaku pengguna dan merekomendasikan konten yang lebih relevan. Jadi di perusahaan Netflix itu ada sebuah sistem yang dirancang khusus guna memantau pengguna-pengguna bagaimana perilaku dalam menggunakan aplikasi tersebut. Jadi jika ada pengguna yang salah menggunakan atau salah dalam menggunakan aplikasi tersebut, dapat dipastikan bahwa pengguna itu akan cepat diresponsif oleh sistem sehingga peluang untuk masalah yang lebih besar akan cepat teratasi. Itu di perusahaan Netflix. Jadi, ada perusahaan lagi yang mungkin familiar di telinga teman-teman. Yang pertama yaitu perusahaan Google yang sering kita gunakan. Jadi perusahaan Google juga menggunakan big data dan sistem pemantauan real time. Ya hampir sama dengan Netflix. Yaitu sistemnya untuk memantau kinerja dan mengoptimalkan pengalaman pengguna. Jadi dua perusahaan ini sama-sama menggunakan big data dan sistem pemantauan real time untuk mengoptimalkan pengalaman yang nyaman bagi teman-teman atau pengguna-pengguna di kedua aplikasi tersebut. Jadi manfaat penggunaan big data ini dan pemantauan real time sangat dianjurkan dan sangat dibutuhkan oleh teknologi saat ini. Yang saya sebutkan tadi pasti akan meningkatkan akurasi, meningkatkan kecepatan, meningkatkan efisiensi, dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan tentunya. Jadi pertanyaannya juga cukup bagus dan mungkin itu tadi penyampaian dari jawaban saya kepada penanya. Mungkin saya kembalikan ke moderator untuk mengambil alih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Untuk penanya, apakah jawabannya jelas atau perlu sanggahan? Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada yang sudah menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya sudah sangat jelas dan mudah dimengerti. Terima kasih. Terima kasih untuk penanya dan penjawab. Saya persilakan di penanya berikutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mika Damayanti. Pertanyaannya itu dalam praktiknya, pengendalian batasan sering dianggap mempersempit ruang gerak, sedangkan pengendalian kepercayaan dianggap memberi kebebasan luas. Nah, pertanyaan itu berikan analisis kritis mengenai kondisi-kondisi tertentu, di mana pengendalian batas justru lebih efektif daripada pengendalian kepercayaan dan jelaskan alasan strategisnya. Baik, jawabannya itu, pengendalian batasan lebih efektif daripada pengendalian kepercayaan ketika organisasi beroperasi dalam situasi beresiko tinggi. Aturan hukum ketat, karyawan belum berpengalaman, proses harus distandarisasi, skala organisasi besar atau potensi konflik kepentingan tinggi. Secara strategis, batasan lebih unggul karena mampu mengurangi resiko, menciptakan konsistensi, memastikan kepatuhan, mencegah penyimpangan, serta menjamin akuntabilitas melalui aturan yang jelas dan dapat diaudit. Sebaliknya, pengendalian kepercayaan lebih tepat untuk situasi yang membutuhkan kreativitas, fleksibilitas, dan inovasi. Namun dalam banyaknya kasus, pendekatan terbaik adalah kombinasi keduanya. Batasan untuk menjaga keamanan dan kepastian, kepercayaan untuk memberi ruang inisiatif. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Untuk penanya, apakah jawabannya jelas? Baik, jawabannya sudah cukup jelas dan dapat saya mengerti. Saya terima. Oke, terima kasih untuk penanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Akan menjawab pertanyaan dari Septia Maulani, yaitu pertanyaannya jelaskan bagaimana dampak positif dan negatif penerapan pengendalian berbasis teknologi terhadap budaya kerja karyawan. Untuk jawabannya itu dampak positifnya yang pertama meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk teknologi seperti sistem pelacak tugas atau laporan real time. Membuat proses kerja lebih terlihat sehingga karyawan lebih bergantung jawab atas tugas.
dan kolaborasi menjadi lebih lancar. Dan kedua, mendorong efisiensi dan produktivitas. Alat otomasi perangkat lunak kolaborasi dan akses informasi cepat membantu karyawan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, mengurangi beban kerja manual, dan memberikan waktu lebih banyak untuk tugas yang lebih strategis. Dan yang ketiga, memperluas akses dan fleksibilitas. Teknologi memungkinkan kerja jarak jauh, jadwal fleksibel, dan akses ke sumber daya dari mana saja, yang dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan menarik talenta yang beragam. Yang keempat, mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Platform pembelajaran daring, video tutorial, dan sistem berbagi pengetahuan memudahkan karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan mengikuti perkembangan industri. Untuk dampak negatifnya, yang pertama itu tingkat stres dan kelelahan akibat konektivitas terus-menerus. Karyawan cenderung merasa harus selalu tersedia karena akses ke pekerjaan melalui ponsel atau laptop yang merusak batasan antara kehidupan kerja dan pribadi. Dan yang kedua, kurangnya interaksi sosial dan kepercayaan. Terlalu banyak ketergantungan pada komunikasi daring dapat mengurangi interaksi tatap muka. Potensi merusak hubungan antar rekan kerja dan rasa kebersamaan tim. Dan yang ketiga, perusahaan dipantau dan tidak dipercaya. Sistem pengawasan seperti pelacakan aktivitas komputer atau pemantauan lokasi dapat membuat rasa tidak dipercaya, yang memotivasi kepercayaan manajemen. Yang keempat, kesetaraan dalam akses dan keterampilan. Beberapa karyawan mungkin kesulitan mengikuti perkembangan teknologi atau tidak memiliki akses perangkat yang memadai, yang menyebabkan kesenjangan dan perangkat tertinggal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Untuk penanya, apakah jawabannya jelas atau perlu sanggahan? Saya persilakan. Terima kasih kepada penjawab. Jawabannya saya terima. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.